Baik, teman-teman, kita mulai saja ya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 19.45 sembari nunggu yang lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan sedikit waktunya untuk dapat hadir pada kesempatan kelas wakaf kali ini di dengan tempat di Piajum. Bersama saya 30 menit ke depan akan menyampaikan tema terkait wakaf uang. Sebelumnya juga saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Takutnya dari teman-teman belum ada yang kenal kepada saya. Baik, Bismillah. Perkenalkan nama saya Azka Muhammad Mufti. Saya merupakan mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Pada semester kali ini, semester 6, alhamdulillah saya berkontribusi di MBKM MSIB batch 6 di sebagai posisi sebagai digital wakaf pricing di mitra PT Edukasi Wakaf Indonesia yang terletak di Yogyakarta. Baik, sebelum mulai juga saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua, bagaimana kabar-kabar teman semua pada hari ini? Apakah sehat, apakah sedang sakit, ataupun sedikit sakit? Boleh ya teman-teman bisa on mic ataupun di room chatnya. Alhamdulillah Kak, sangat baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini dari pagi sampai sore kita menjalankan aktivitas dapat keberkahan dari Allah apapun itu aktivitasnya yang baik. Mudah-mudahan semua aktivitas aktivitas kita dapat membawa berkah untuk jadi sebagai apa namanya tuh diperbaiki lagi di kemudian hari. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja ya teman-teman. Untuk 30 menit ke depan ini bersama saya Azka Muhammad Mufti. Di sini kita akan membahas eh, tema pada kelas Zoom kali ini yaitu Sowatun satu The Series mengenai wakaf uang merupakan amal jariah paling mudah. Nah, tentunya bagi teman-teman semua pasti ada pertanyaan ataupun sedikit kebingungan ya terkait kok bisa sih wakaf uang disebut amal jariah paling mudah? Apakah karena regulasinya, apakah karena caranya, ataupun karena apanya? Pasti dari teman-teman semua sempat terpikirkan ya dari benaknya ataupun dari pikirannya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan juga, saya di sini akan memberikan sebuah clue terkait slide presentasi yang saya nanti akan paparkan, di mana nanti pada kedepannya slide presentasi merupakan sebuah pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua yang ikut Zoom kali ini. Jadi diharapkan agar teman-teman dapat berkontribusi ya teman-teman secara interaktif agar kesannya tidak boring dan tidak jenuh dalam Zoom kali ini. Oke, sebelum jauh lebih kita membahas wakaf uang, di sini ada sebuah pertanyaan nih yang saya akan lontarkan kepada teman-teman semua. Apa yang ada di benak teman-teman semua nih, ataupun yang ada di pikiran teman-teman ketika teman-teman semua mendengar kata wakaf? Boleh ya langsung on mic. Wakaf tanah Kak. Oh, oke. Jadi kata Kak Padlan bahwa ketika mendengar wakaf itu berhubungan dengan tanah ya, Kak Padlan. Oke. Dari yang lainnya, apabila Mangga ada yang ingin berpendapat ketika mendengar kata wakaf itu apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua? Madrasah, pondok pesantren Kak. Oke, dari Kak Asep nih, Kak Asep Muhyiddin. Ah, ketika mendengar kata wakaf itu, yang terpikir di pikiran Kak Asep ataupun di benak Kak Asep itu terkait madrasah ataupun bangunan ya. Oke, ada yang lain teman-teman yang ingin berpendapat terkait apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata wakaf sendiri?
Boleh apabila terkendala jaringan boleh di room chatnya teman-teman ya. Takutnya ada kendala ataupun susah menyampaikan. Pemberian barang atau aset yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan yang ikhlas. Oke, dari Kahilal tadi sempat eh, menyampaikan apa yang ada yang di pikiran Kahilal terkait wakaf itu merupakan pemberian dari seseorang kepada seseorang tentunya dengan secara ikhlas. Ya. Oke, dari teman-teman yang lain apa ada yang ingin berpendapat lagi nih? Apa yang ada di pikiran teman-teman terkait ketika mendengar kata wakaf? Boleh ya teman-teman Mataku. apabila bingung. Raffi. Amal jariah Kak Azka. Oke, dari Kak Raffi nih ada cina katanya ketika mendengar kata wakaf itu merupakan sesuatu amal jariah ya. Betul Kak Raffi. Pastinya merupakan wakaf itu merupakan salah satu dari salah satu dari tiga amalan jariah gitu ya yang tiga tersebut yang salah satunya itu ada amalan pahala jariah itu termasuk wakaf ya. Oke, di sini ada di room chat juga nih dari Kak Andika menyerahkan sebagian harta boleh pakai. Eh, Bisa juga ya teman-teman. Pokoknya mah terkait apa yang ada di pikiran teman-teman terkait apa itu kata wakaf itu merupakan sebuah literasi yang teman-teman dapat ketika memikirkan sebuah kata wakaf. Oke, kita lanjut aja ya ke teman-teman. Nah, oke. Seperti di tadi sebelumnya disampaikan bahwa bakal ada terus pertanyaan ya yang saya sampaikan kepada teman-teman yang saya akan berikan. Nah, di sini tadi ketika teman-teman berpikiran gitu terkait kata wakaf itu. Nah, sekarang di sini nih, saya mau mendengar pendapat teman-teman nih terkait apakah wakaf itu penting untuk dilakukan nih? Bagaimana nih teman-teman? Boleh on mic langsung ya. Apabila ada menurut kalian tuh wakaf itu penting gak sih untuk dilakukan? Apa agak penting itu? Penting Kak Aska. Oke, dari Kak Asep tadi berbicara penting ya. Dari yang lain, kalau misalnya tidak menjawab, saya anggap itu tidak penting untuk teman-teman. Bagaimana nih teman-teman sekalian? Penting banget, Sangat Kak penting Azka. Kak Azka. Penting, Oke, Kak. di sini di chat juga ada tadi beberapa bagian orang yang berbicara ada Kak Rafi, ada Kak Aul, ada Kak tadi siapa lupa lagi. Katanya wakaf itu penting. Di sini juga ada di chat dari Kak Nabila bahwa wakaf itu sangat penting katanya, penting. Nah, oke. Setelah teman-teman berpendapat bahwa wakaf itu penting, nah di sini di slide selanjutnya saya akan bertanya, apabila wakaf itu penting bagi teman-teman, apakah teman-teman semua ini sudah berwakaf kah? Apa belum? Boleh teman-teman bisa langsung berbicara. Belum, Kak. Oke, belum. Belum. Belum Kak Aska. Oke, banyak yang belum ya teman-teman. Belum Kak. Oke, ini ada yang pernah ya. Di sini juga ada di chat dari Kak Muhammad Raihan eh, bahwa wakaf itu penting khususnya untuk yang mampu. Oke, baik. Dan di sini juga ada dari Kak Ariana dan dari Kak Sylvia bahwa mereka belum pernah berwakaf. Oke. Eh, untuk pernah ataupun tidaknya berwakaf itu tidak apa-apa ya teman-teman. Nanti kita selanjutnya di slide selanjutnya akan membahas terkait apakah wakaf itu penting dan tidak pentingnya. Di sini saya selanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, nah, ketika tadi kalian yang berbicara belum pernah berwakaf nih, apa yang membuat Anda sampai saat ini belum pernah berwakaf? Boleh teman-teman on mic lagi ya, maaf. Budgetnya kurang Kak Azka. Oke, kurang budget nih dari Karapi ya. Ada dari yang lain? Boleh nih, teman-teman silakan untuk berpendapat saja. Gak usah malu-malu ya teman-teman, karena di sini kita forumnya untuk berdiskusi secara santai mengenai perihal wakaf. Masih bingung, Kak, untuk wakaf tuh harus ke siapa, terus bagaimana gitu.
Oke, di sini dari Kak Muhammad. Katanya masih bingung terkait berwakaf itu ke siapa dan bagaimana caranya. Wah, itu menjadi sebuah kendala ya bagi teman-teman tentunya yang belum pernah berwakaf. Oke, saya lanjutkan saja ke next slide ya teman-teman agar bisa memaksimalkan dan mengefisienkan waktu sebaik mungkin. Oke, nah perlu diketahui nih ya teman-teman ada sebuah literasi dari eh, slide presentasi yang saya sampaikan itu bahwa mayoritas umat Muslim belum pernah berwakaf karena mereka itu beranggapan wakaf itu merupakan sesuatu yang wajib itu ataupun sesuatu yang penting terutama bagi orang yang berlebih hartanya. Jadi eh, kebanyakan nih yang mayoritas umat Muslim itu menganggap bahwa wakaf itu pada umumnya hanya untuk orang-orang yang hartanya berlebih. Tentunya tadi teman-teman semua seperti jelaskan ya bahwa Cina katanya kurang budget, katanya belum pernah apa namanya itu belum tahu caranya bagaimana dan kepada siapa harus berwakaf. Oke. Tadi juga karena berlebih apa karena hartanya masih kurang dan di sini karena benar ya orang-orang muslim itu beranggapan bahwa wakaf itu hanya untuk orang-orang yang berharta lebih. Oke, kita lanjut ke next slide ya teman-teman. Nah, di sini juga ada teori nih terkait wakaf klasik bahwa wakaf klasik itu biasanya berupa tanah dan rumah seperti tadi yang digambarkan seperti Kak Muhammad Raihan ataupun Kak Fadlan ya bahwa katanya yang ada di pikiran Kak Fadlan ataupun Kak Raihan itu bahwa wakaf klasik itu merupakan sebuah tanah ataupun rumah. Tadi juga Kak Asep Muhyiddin ya sempat ketika mendengar kata wakaf itu yang ada di pikirannya itu pasti madrasah ataupun bangunan. Nah, itu merupakan pemikiran terkait wakaf klasik ataupun wakaf-wakaf zaman dulu ya, teman-teman. Tentunya di mana ketika berwakaf itu harus memiliki tanah, harus memiliki lahan yang luas, harus memiliki bangunan ataupun yang dapat diwakafkan untuk kepentingan masyarakat ataupun yang lainnya. Nah, itu tuh merupakan pemikiran wakaf klasik di mana wakaf biasanya dalam bentuk tanah atau bangunan yang membutuhkan biaya yang sangat besar dan komitmen yang tinggi. Nah, di sini itu katanya wakaf itu merupakan bentuk tanah atau dan bangunan yang tentunya merupakan membutuhkan biaya yang sangat besar dan komitmen yang tinggi. Tadi seperti dari slide sebelumnya bahwa mayoritas umat muslim itu beranggapan bahwa wakaf itu untuk mereka yang hartanya berlebih. Nah, di sini juga itu juga merupakan teori dari wakaf klasik ya teman-teman. Yang dimana wakaf itu tanah ataupun sebuah rumah. Oke, lanjut ya ke next slide selanjutnya. Nah, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua yang di sini ada 15 ya, ada 15 partisipan yang hadir. Ada Kak Salsa, ada Kak Nabila, ada Kak Andika, ada Kak Acep, ada Kak Asep Muhyiddin, ada Kak Aulia Damayanti, kemudian ada Kak Ariana, ada Kak Sylvia juga, kemudian ada Kak Elis Mariska, dan ada Kak Muhammad Hilal, Muhammad Raihan, kemudian Fadlan Agustina, kemudian ada Kak Rapi, ada Kak Piki, dan ada Kak Depa nih. Ada tidak solusi agar semua orang itu dapat berwakaf tanpa harus menunggu kayak terlebih dahulu gitu teman-teman? Dari teman-teman apakah ada gak gitu solusinya? Boleh teman-teman berpendapat ya on mic ataupun di room chatnya. Mungkin bisa patungan, apakah boleh? Oke, oke, itu merupakan suatu solusi yang tepat nih, karena nanti di selanjutnya saya akan membahas terkait wakaf uang kolektif, di mana kolektif itu sama dengan patungan tadi ya kata Kepadlan ya tentunya. Oke, dari yang lain apakah ada solusi ataupun eh,
jalan keluar gitu bagi bagaimana agar semua orang itu dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya, kaya terlebih dahulu gitu teman-teman. Mungkin harus menabung dulu, Kak. Oke, oke, bisa bisa. Dari Kak Asep katanya harus menabung ya agar nanti setelah tabungannya mencukupi ataupun tabungannya sudah di batas bisa untuk diwakafkan, maka nanti tabungan tersebut dapat diwakafkan ke suatu proyek ataupun ke masyarakat yang membutuhkan ya teman. Boleh itu juga termasuk solusi ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman jangan khawatir terkait wakaf uang di sini tadi bahwa wakaf uang itu tidak abal-abal gitu ya teman-teman. Bukan maksudnya tidak abal-abal itu tidak semena-mena karena di sini juga keputusan dari fatwa komisi ada keputusan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai wakaf uang ya teman-teman. Di mana tentang wakaf, di mana wakaf uang itu merupakan wakaf uang ataupun wakaf cash wakaf ataupun wakaf an-nuqud adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang, lembaga ataupun badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kemudian dari poin kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, dan di poin nomor tiga, wakaf uang hukumnya zawaz ataupun boleh. Dan di poin nomor 4, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Kemudian di nomor 5 juga ada nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Nah, ketetapan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 28 Safar 1423. Maaf, di tanggal 11 Mei 2002. Oke, kita lanjut ke next selanjutnya. Nah, ada juga pasal pemerintah nih teman-teman, ketetapan pemerintah dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, di mana dalam pasal tersebut harta benda yang dapat diwakafkan itu terdiri dari satu benda tidak bergerak. Contoh tanah, bangunan, dan tanaman. Nah, ini termasuk tadi yang teman-teman pikirkan itu mengenai wakaf klasik. Wakaf klasik itu merupakan contoh dari benda yang tidak bergerak, itu ada tanah, bangunan, dan tanaman. Kemudian nomor dua itu ada benda bergerak ya teman-teman, di mana benda bergerak ini contohnya ada uang, logam mulia, kendaraan, hak sewa, hak kekayaan intelektual, dan suatu berharga. Nah, di sini ada wakaf benda bergerak itu contohnya ada uang. Nah, di sini yang kita sedang bahas nih ya teman-teman, yang sedang saya bahas mengenai wakaf uang itu termasuk ke contoh benda bergerak yang terdapat pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Oke, next slide. Nah, di sini, wakaf uang itu merupakan solusi berwakaf bagi siapapun ya teman-teman, karena telah diatur dan secara sah juga, sah secara hukum agama dan hukum negara tentunya teman-teman. Di sini wakaf uang itu merupakan solusi ya teman-teman bagi siapapun. Tadi betul dari Kak Padlan itu ada patungan ataupun dari Kak Asep yang harus menabung dulu. Itu merupakan solusi wakaf bagi siapapun karena wakaf uang itu sah secara hukum agama dan hukum negara. Oke, nah di sini tentunya teman-teman pasti bertanya-tanya nih ya, bagaimana caranya bila ingin berwakaf uang. Nah, di sini saya sebagai peserta dari studi independen bersertifikat nantinya akan apa namanya tuh akan menjelaskan di next slide itu akan menjelaskan terkait bagaimana sih nih alur alur dari apabila kita ingin berwakaf uang. Oke, di sini saya akan lanjutkan pembahasan tadi mengenai alur ataupun bagaimana alur ketika teman-teman semua ingin berwakaf gitu ya. Oke, di sini ada bentar. Di sini ada tentunya di sini ada hak wakif ya teman-teman, di mana hak wakif itu oh sebelumnya teman-teman di sini
apabila teman-teman ada yang belum tahu ya terkait eh, apa itu wakif, apa itu mauquf alaih, apa itu nazir wakaf uang di sini. Wakif itu merupakan orang yang berwakaf, orang yang mewakafkan sebagian hartanya kepada yang nanti akan dikelola oleh nazir uang. Nah, di sini nazir wakaf uang itu merupakan seseorang yang mengelola dana wakaf uangnya. Nah, di sini ada hak wakif nih bagi hak wakif ataupun nanti teman-teman yang ingin berwakaf di kemudian hari ada dua hak wakif ya teman-teman, di mana ada di poin 1 itu tentukan nazir wakaf uang. Nah, teman-teman sebagai wakif nantinya teman-teman boleh ataupun ada hak nih bagi teman-teman yaitu menentukan nazir wakaf uang yang ingin dituju oleh teman-teman. Nah, nanti tentunya di sini juga ya di studi independen juga di platform Fasih Amal terdapat beberapa nazir wakaf uang. Nah, nazir wakaf uang nanti boleh teman-teman hak teman-teman itu untuk menentukan nazir wakaf uang dan kemudian juga untuk nomor 2 itu ada menentukan mauquf alaih. Nah, di mana mauquf alaih ini merupakan orang yang menerima manfaat dari wakaf uang ya teman-teman. Nanti setelah teman-teman mewakafkan sebagian harta yang akan dikelola oleh nazir wakaf uang, nantinya akan tersalurkan ke mauquf alaih. Nah, di sini juga ketika teman-teman eh, mentransfer ataupun di sini saya contohkan wakaf uang kolektif ya teman-teman, di mana sebenarnya jenis wakaf uang itu banyak ya, ada beberapa ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan apa namanya tuh wakaf uang kolektif, di mana nanti teman-teman sebagai wakif nih ya, sebagai wakif ini kalian akan mentransferkan sebagian harta kalian di mana di sini nominal dari nominal nominal minimal dari wakaf uang kolektif itu sebesar Rp 50.000 ya teman-teman. Nanti di sini teman-teman akan mentransferkan uang 50.000 tadi ke rekening LKS PWU. Nah, di sini ada dari teman-teman semua nih. Ada yang tahu tidak apa kepanjangan dari LKS PWU? Boleh langsung on mic ya teman-teman. Ada yang tahu tidak kepanjangan dari LKS PWU? Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang bukan Kak? Oke, betul ya dari Kak Asep. Tadi dari Kak Asep katanya bahwa LKS PWU itu merupakan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, betul ya di sana teman-teman PWU itu merupakan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang eh, yang tadi dana Rp 50.000 kalian itu ditransfer ke LKS PWU. Nanti LKS PWU juga akan mengeluarkan dokumen legal, di mana dokumen legalnya itu berupa sertifikat wakaf uang ataupun dan akta ikrar wakaf uang ya teman-teman. Nanti teman-teman setelah berwakaf itu tentunya akan mendapatkan dokumen legal, di mana dokumen legalnya itu ada dua. Yang pertama ada sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang. Tentunya tadi ya kata saya juga bahwa wakaf uang ini merupakan sebuah perbuatan yang tidak main-main ya teman-teman. Karena meskipun nominalnya kecil, meskipun nominalnya tidak sebanyak yang teman-teman pikirkan, hanya Rp 50.000, tentunya teman-teman nanti setelah berwakaf akan mendapatkan sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uangnya, teman-teman ya. Oke, nah nanti oleh LKS PWU itu rekening wakaf uang Nazir di LKSPW itu sebagai dana abadi ya teman-teman. Jadi eh, pokok wakaf uang 50.000 itu tidak langsung diserahkan, tidak langsung di manfaatnya ke mauquf alaih. Jadi misalnya nih ya teman-teman, eh, teman-teman itu sebagai wakif yang kemudian eh, mewakafkan sebagian harta teman-teman yang 50.000 itu ke rekening wakaf uang Nazir di LKSPO itu tidak langsung 50.000 tersebut diberikan gitu kepada mauquf alaih yang menerima manfaat,
Tapi terlebih dahulu oleh LKSPWU ini khususnya nanti akan diinvestasikan. Nah, akan diinvestasikan pada produk-produk syariah yang investasi tersebut akan disalurkan manfaatnya ke mauquf alaih. Tadi mauquf alaih kan yang menerima manfaat dari segi menyalurkannya juga dalam bentuk kemasyarakatan ataupun dalam bentuk prinsip tidak yang untuk yang apa namanya tuh ada di prinsip syariah. Di sini boleh misalnya si LKSPWU itu menyalurkan manfaat wakaf itu dari segi keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Nah, teman-teman jangan risau juga ya bahwa seluruh sistem perwakapan ini tentunya diawasi oleh otoritas perwakapan BWI ataupun Badan Wakaf Indonesia, di mana seluruh sistem perwakapan nih dari wakif ke nazir wakaf uang ke LKSPWU kemudian ke mauquf alaih itu diawasi nih oleh otoritas perwakapan Badan Wakaf Indonesia, dan tentunya di atas Badan Wakaf Indonesia juga ada Kementerian Agama, teman-teman. Jadi jangan risau apabila nanti teman-teman beranggapan ketika apa namanya tuh, takut misalnya kalau saya mentransferkan uang sebesar 50.000 aja nanti takutnya disalahgunakan nih sama yang menerima dana wakaf uang saya, dan misalnya rekening, jadi si najir wakaf uangnya itu disalahgunakan kebermanfaatannya untuk yang lain, untuk yang tidak baik. Itu tentu tidak ya teman-teman, karena seluruh sistem perwakapan di Indonesia itu diawasi oleh otoritas perwakapan Badan Wakaf Indonesia. Oke, lanjut saja ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman agar tidak bertele-tele. Nah, di sini sebagai segeralah kali teman-teman itu memiliki amal jariah melalui wakaf yang mudah, murah, dan sederhana, yaitu dengan melalui wakaf uang. Di mana tadi wakaf uang itu yang paling nominalnya sedikit itu ada wakaf uang kolektif ya teman-teman. Di mana wakaf uang kolektif ini tentunya nanti apabila teman-teman sudah berwakaf nih ya teman-teman, apabila sudah berwakaf ke rekening nazir ataupun itu kalian teman-teman itu sudah mendapatkan amal jariah yang sangat nantinya tentunya amal jariah tersebut bakal terus mengalir ya apabila nanti mohon maaf nih ya teman-teman apabila teman-teman sudah tidak ada, sudah meninggal, karena wakaf uang itu merupakan amal jariah tadi yang paling mudah. Seperti di tema sebelumnya yang saya sampaikan di awal-awal Zoom, wakaf uang merupakan amal jariah yang paling mudah. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Zoom kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri Zoom nih, saya akan eh, open diskusi nih untuk teman-teman apabila ada yang ingin bertanya ataupun masih ada kebingungan nih terkait wakaf ataupun wakaf uang yang tadi misalnya kurang jelas saya sampaikan ataupun kurang detail untuk saya sampaikan. Maka teman-teman saya open discuss nih ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih kebingungan dalam hal mengenai wakaf ataupun wakaf uang. Silakan teman-teman. Apabila yang ingin bertanya boleh boleh open mic ataupun boleh di room chatnya ya teman-teman. Oke, di sini ada nih. Di room chat ya, ada di sini ada dari Kak Steven nih. Izin bertanya Kak, bagaimana cara memastikan keberlangsungan wakaf uang dalam jangka panjang terutama jika nilainya tergerus inflasi. Aduh. Oke. Nah, izinkan saya. Di sini ada eh, pertanyaan lagi nih dari Kak Nabila Ayu, di mana mohon maaf Kak, saya izin bertanya di chat karena ada kendala. Oke, gak apa-apa kan Kak Nabila ya. Pemahaman saya itu kan sangat minim ya tentang wakaf apabila tentang wakaf uang. Nah, tadi juga disinggung ada jenis-jenis dari wakaf uang. Ada berapa sih Kak jenis-jenis wakaf uang itu dan mohon untuk dijelaskan agar saya lebih memahami. Oke.
Mangga teman-teman saya tampung dulu ya untuk pertanyaannya boleh ataupun ada yang langsung dari on mic boleh teman-teman. Oke, ada chat lagi nih dari Karafi. Oke. Karafi izin bertanya Kak, tadi kan disebutkan setelah kita berwakaf uang itu bakal dapat dokumen legal berupa sertifikat. Nah, kiranya sertifikat tersebut bisa sampai kepada wakilnya kapan Kak? Oke. Mangga teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin dicukupkan, mungkin nanti sembari menunggu sembari menunggu teman-teman lain yang bertanya, di sini saya akan coba ya teman-teman menyampaikan sepengetahuan saya terkait pertanyaan yang kalian sampaikan ya teman-teman. Di sini ada dari Kak Stephen nih. Ini nama aslinya emang Kak Stephen atau gimana nih teman-teman? Oke, langsung saya jawab. Nah, di sini Kak Stephen bertanya, bagaimana cara memastikan keberlangsungan wakaf uang dalam jangka panjang, terutama jika nilai wakafnya tersebut tergerus inflasi. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut, mohon maaf juga ini ya teman-teman apabila saya salah menjawab, karena saya juga masih belajar terkait wakaf ataupun wakaf uang nih ya teman-teman. Di sini saya hanya menyampaikan sepengetahuan saya. Mohon maaf apabila ada salah dan ada sedikit kurangnya dari jawaban saya. Di sini untuk memastikan keberlangsungan wakaf uang dalam jangka panjang dan melindunginya dari dampak inflasi itu tentunya ada beberapa eh, strategi ya teman-teman yang perlu diterapkan. Ini menurut pendapat saya teman-teman. Yang pertama ada dari dana investasi produktif. Nah, tentu dari tadi ya teman-teman yang sudah saya jelaskan bahwa eh, si nilai nilai pokok wakaf uang itu tidak langsung disalurkan kepada maukup alaih, namun secara bertahap itu diinvestasikan gitu oleh LKSPWU ataupun oleh oleh Najir dan oleh LKSPWU itu diinvestasikan secara produktif pada produk-produk keuangan syariah. Nanti eh, setelah semua investasi itu dilakukan, baru baru nilai kebermanfaatannya itu di apa di namanya tuh disalurkan kepada wakif. Nah, tentunya dari investasi itu balik ke Najir Najir ataupun pengelola wakaf uangnya sendiri ya teman-teman. Bagaimana Najir tentunya melakukan investasinya secara baik. Tentunya persyaratan Najir itu harus dapat intinya harus mengelola uang secara baik yang nantinya dapat mencegah gitu dari dampak inflasi ya teman-teman. Itu sih yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terutama balik lagi ke nazirnya, bagaimana cara nazir itu mengelola wakaf uang, bagaimana bagaimana cara nazir itu mengelola wakaf uang agar nilainya itu tidak tergerus inflasi teman-teman. Tadi sudah dijelaskan bahwa investasi produktif itu perlu ya teman-teman karena nilai pokok wakaf uang itu tidak langsung disalurkan kepada penerima manfaat dari wakaf uang. Sekian dari saya, Kak Steven. Mudah-mudahan Kak Steven tidak apa namanya itu tidak cukup puas ya dengan jawaban saya karena masih bisa mencari referensi yang lain ya teman-teman. Terutama nih untuk Kak Steven karena jawaban saya yang terbatas.
boleh mencari sumber lain yang eh, lebih terpercaya gitu. Karena di sini saya hanya menjawab pengetahuan saya. Oke, saya lanjut ya ke pertanyaan kedua dari Kanabila Ayu nih. Kanabila Ayu bertanya terkait jenis-jenis wakaf uang karena tadi saya sudah menyebutkan ada beberapa jenis ya terkait wakaf uang itu selain wakaf kolektif. Nah, sebetulnya pembahasan mengenai jenis-jenis wakaf uang itu di seri selanjutnya di Sawat kedua, namun saya akan sedikitnya secara rinci gitu akan menjelaskan terkait jenis-jenis wakaf uang dan bagaimana cara memahaminya. Oke, di sini di pertama itu tentunya di platform yang sedang di studi independen ini ada platform pasif amal ya teman-teman. Di mana saya sebagai wakaf raiser itu sebagai penghimpun wakaf uang dari para wakil penghimpun wakaf uang itu ada beberapa jenis nih wakaf uang yang bisa saya eh, apa namanya tuh sebarkan kepada para wakif. Di mana yang pertama itu ada wakaf uang kolektif. Nah, wakaf uang kolektif itu bisa dibilang wakaf uang paling murah, paling mudah, paling sederhana. Karena tadi dari nominal minimalnya juga hanya sebesar Rp 50.000. Kemudian yang kedua itu ada wakaf uang abadi, di mana wakaf uang abadi ini eh, di mana wakaf uang abadi ini untuk nominal minimalnya itu sebesar 1 juta rupiah, di mana 1 juta rupiah itu tentunya teman-teman dapat disalurkan ke nazir wakaf uang. Tentunya tadi hak wakif ya teman-teman, hak wakif itu dapat memilih nazir wakaf uang dan dapat memilih pula dari mauquf alainya. Jadi nomor nomor dua itu ada wakaf uang abadi yang nilainya itu minimal sebesar Rp 1 juta. Tadi kan satu wakaf uang kolektif itu minimal nominalnya itu 50.000 dan kemudian ada wakaf uang abadi. Wakaf uang abadi itu minimal nominalnya itu ada di 1 juta rupiah. Nah, kemudian di nomor tiga ini di jenis wakaf uang yang nomor ketiga itu ada wakaf uang berjangka. Nah, maksudnya wakaf uang berjangka itu eh, untuk kepemilikannya itu berjangka minimal 1 tahun teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ingin berwakaf uang secara berjangka nih teman-teman dengan nominal minimalnya juga 1 juta dan untuk jangka waktunya juga 1 tahun. Jadi misalnya teman-teman mewakafkan uang teman-teman sebesar 1 juta nih ya. 1 juta itu diwakafkan dimaksudkan untuk wakaf uang berjangka untuk nominal minimalnya untuk minimal jangka jangka waktunya tersebut itu ada di 1 tahun. Jadi misalnya teman-teman itu mewakafkan uang 1 juta di bulan Mei sekarang. Nah, nanti di bulan Mei tahun 2025 si uang 1 jutanya itu akan balik lagi ke teman-teman ke rekening teman-teman yang sudah berwakaf uang berjangka. Itu untuk jenis-jenis wakaf uang yang ada di platform pasifamal.id. Sekian pertanyaan dari saya, karena bila apakah dapat terjawab dan dapat terpahami? Gimana nih karena bila boleh di chat ataupun di on mic ya, takutnya penjelasan saya kurang jelas gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Kak Nabila. Senang bisa menjawab ya Kak Nabila. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah literasi dari wakaf uang Kak Nabila. Oke, di sini ada pertanyaan ketiga nih dari Rapi. Di sini ada Karapi bertanya. Tadi kan disebutkan setelah kita berwakaf uang tuh bakal dapat dokumen legal berupa sertifikat. Nah, kiranya sertifikat tersebut bisa sampai kepada wakilnya kapan, Kak? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, teman-teman. Tadi ya saya sempat menjelaskan terkait ketika Anda berwakaf, ketika teman-teman berwakaf itu nanti setelah berwakaf bakal dapat dokumen legal berupa sertifikat dan akta ikrar wakaf. Nah, di mana setelah kalian berwakaf, akta ikrar dan sertifikat wakaf uangnya itu
akan sampai nih kepada wakif yang berwakafnya itu di 14 hari kerja ya teman-teman. Jadi maksimal di 14 hari kerja nanti para wakif yang berwakaf itu akan menerima dokumen legal berupa sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang, di mana nanti ada sertifikat dan akta ikrar wakaf uangnya itu dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp atau yang kalian cantumkan nanti apabila kalian ingin berwakaf di platform Fasib Amal teman-teman. Nah, untuk 14 hari kerja juga itu tidak dihitung di hari libur ya teman-teman. Jadi misalnya di hari libur tanggal merah ataupun di hari Ahad kan itu hari libur kerja ya teman-teman, tidak beroperasi. Jadi itu tuh tidak dihitung dari 14 hari kerjanya. Misalnya dari 14 hari kerja itu ada tanggal merah, maka itu juga tidak dihitung teman-teman. Segitu untuk jawaban yang saya sampaikan untuk pertanyaan dari Karapi nih. Bagaimana Karapi, apakah dapat terjawab atau masih ada kebingungan untuk mengenai wakaf uang ini? Siap, sudah terjawab. Terima kasih Kak Azka atas jawabannya. Oke, baik sama-sama Karapi. Mudah-mudahan jawaban saya dapat membantu sedikit banyaknya literasi wakaf uang dari Karapi ya. Oke teman-teman, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan ya untuk presentasi kali ini teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih juga nih kepada teman-teman karena sudah ikut join nih ke room pada kelas wakaf kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mengucapkan mudah-mudahan mudah-mudahan teman-teman yang bergabung pada kesempatan kali ini pada untuk apa namanya tuh, mudah-mudahan teman-teman yang menyempatkan gitu sedikit waktunya bergabung, teman-teman bisa dapat nih literasi terkait sedikit tidaknya mengenai wakaf ataupun wakaf uang yang saya jelaskan. Oke, dari kesimpulannya juga saya akan menyimpulkan dari beberapa materi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa wakaf uang itu merupakan tadi sesuai tema ya, wakaf uang itu merupakan wakaf uang paling amal jariah paling mudah. Nah, dapat terjawab karena apa? Karena wakaf uang merupakan amal jariah paling mudah itu bisa dibilang wakaf uang itu merupakan caranya yang mudah, nominalnya yang murah, dan caranya yang sederhana gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Sedikit kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelum saya mengakhiri, jangan jangan live terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan melakukan dokumentasi. Oke, saya tutup dulu presentasi pada kali ini. Pada kali ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh teman-teman wabarakatuh. kita berfoto dulu ya. Nah, boleh dibuka kameranya nih teman-teman. Ayo. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah ikut join ya Allah. Mudah-mudahan waktu eh, yang di yang diluangkan mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Oke, kita hitung ya teman-teman. Satu, dua, bergaya 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi teman-teman. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang telah ikut join. Lebih kurangnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Terima Aska. kasih wabarakatuh. teman-teman. Makasih, Kak Saya Azka. selalu teman-teman. Makasih banyak atas sudah Ya, menyempatkan waktunya. sama-sama. Sama-sama Kak Azka. Terima kasih teman-teman. Oke, ya.